Memperingati hari ulang tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. GAMKI diharapkan taat kepada pimpinan guna membawa perubahan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 25 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Esti Ika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, memperingati hari ulang tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, guru diharapkan bersatu bergandeng tangan untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang maju dan berkembang. Memperingati hari ulang tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh guru di seluruh Indonesia, khusus di Provinsi Papua Barat. Persatuan Guru Republik Indonesia Papua Barat melaksanakan upacara bendera yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Barat dengan tema Serentak Berinovasi, Mewujudkan Merdeka Belajar. Upacara tersebut dipimpin oleh penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat dan C. Sangkek dan diikuti oleh sekitar 400 guru SMA dan SMK yang berada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, yang dibacakan penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan, program Merdeka Belajar yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan guru. Hal ini dilakukan sebagai inovasi untuk melakukan perubahan dalam melayani masyarakat didik. Program Merdeka Belajar dibangun agar guru dapat terkoneksi dengan guru lain yang ada di seluruh Indonesia. Yang terus dorong untuk berubah. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbud Riset, juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidikan dan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut kami buat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kami. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Belajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, menggugah dan membangkitkan, membagikan komitmen konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru dari daerah yang lain. Guru di Aceh sekarang bisa belajar dari guru di Papua. Guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Jawa. Saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Belajar yang kini yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru dan tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Lebih lanjut disampaikan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergandeng tangan, bersatu menuju satu tujuan bersama untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas, dan merdeka. Saya hormati, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyamakan arah perjalanan kita menuju satu tujuan bersama, yaitu pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas, dan merdeka. Terus berbentangkan layar kapal besar ini
tanpa kenal lelah, dengan serentak, kita hadirkan inovasi dan transformasi, mewujudkan Merdeka Belajar di seluruh penjuru Nusantara. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diperingatinya Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, diharapkan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Papua Barat, dapat lebih diperhatikan, khususnya kesejahteraan guru dan juga status guru, serta fasilitas pendidikan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, usai mengikuti upacara anggota PGRI Papua Barat melaksanakan acara ramah tamah dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangke berpesan, Papua Barat ini ada karena ada guru yang mendidik orang hebat di tanah Papua. Yang terhormat Gubernur Papua Barat. Acara ramah tamah yang dilaksanakan Persatuan Guru Republik Indonesia Papua Barat merupakan deretan acara yang dilaksanakan pada perayaan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Papua Barat. Acara ramah tamah dihadiri penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan C. Sangkek, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Regina Wutoy, selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan dilaksanakan sebagai teladan dan semangat dedikasi guru di Provinsi Papua Barat sebagai guru pendidik, profesional dan bermartabat, dan selanjutnya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peran serta guru di dunia pendidikan. Dalam membangun sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di tiap jenjang dan lembaga pendidikan. Kedua, meneladani semangat dan dedikasi guru di Provinsi Papua Barat sebagai guru pendidik, profesional dan bermartabat. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di Provinsi Papua Barat akan pentingnya kedudukan dan peran serta guru dan tenaga pendidikan dalam membangun karakter generasi muda di Papua Barat. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan Ketua PGRI Papua Barat Eli Wayoy dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan suatu negeri ada pada pendidikan, sehingga pendidikan harus didukung oleh pemerintah di Papua Barat. Apabila pendidikan tidak didukung, maka keberhasilan tidak akan terjadi di daerah tersebut. Sebagaimana kata pantun, bila banyak makan ikan, bakal sehat jiwa raga. Dengan kehadiran Bapak Sekda berarti punya kepedulian terhadap guru, terhadap pendidikan, terhadap PGRI. Insya Allah Bapak masuk surga. Karena pendidikan ini kalau tidak ada punya kepedulian dari salah pemimpin negeri ini atau salah seorang pejabat, maka kunci keberhasilan itu guru akan cabut dan turun. Seorang guru ngajar tidak pernah dia tipu murid, tapi murid itu setelah jadi pejabat dia tipu guru. Iya. Saya katakan ini karena sebagai Ketua PGRI Provinsi Papua Barat, kadang saya datang di muka pejabat itu punya kantor sebagai pengemis terhormat. Kadang yang jaga penerima tamu katakan apa banyak hal dari waktu ke waktu. Sering dalam hati saya katakan bahwa saya datang bukan urus pribadi saya, tapi saya urus guru yang ada di Provinsi Papua.
Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek dalam arahannya mengatakan negara, provinsi, dan kabupaten hingga pemerintah yang terkecil ini bisa ada, semuanya itu karena guru, sehingga kita harus menghargai keberadaan guru. Komunitas pimpinan daerah ini bertanggung dengan mereka dan provinsi juga ada, pemerintahan juga ada. Indonesia sudah berdiri, Papua sudah berdiri, sudah bicara tentang dirinya. Itu karena hanya guru saja yang bisa semua ada. Hari ini kendala pakai memang saya bilang orang tua tadi memang kami guru itu ada murid, tetapi murid ada. Maka memang betul kita didik pada gurunya. Betul sekali saya itu juga bahwa memang guru kita sudah dapat posisi yang sangat luar biasa dan harga lebih dihormati. Kalau guru datang terlihat, karena mata ada terbuka. Jadi itu salah pertama yang kami hormati pimpinan dan kota DPRD Papua Barat. Lebih lanjut diharapkan, dengan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, diharapkan pendidikan di 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat dapat lebih baik dengan memperhatikan tenaga pendidik dan fasilat pendukung pendidikan sehingga akan menciptakan sumber daya manusia yang hebat di tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menghargai jasa para pahlawan pendidikan di Papua Barat momen Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, PGRI Papua Barat melakukan ziarah ke Taman Makam Trikora Manokwari. Momen Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 sekaligus memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. PGRI Papua Barat melaksanakan ziarah makam ke Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari. Hal tersebut dilaksanakan untuk menghormati sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk berjuang memajukan Provinsi Papua Barat, terutama pahlawan pendidikan yang mendedikasikan hidupnya untuk memajukan pendidikan di tanah Papua. Upacara ziarah makam dipimpin Arius Mofu, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, dengan peserta yang ikut antara lain Ketua PGRI Papua Barat, Kabinda Provinsi Papua Barat, dan juga Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Manokwari. Secara simbolis, karangan bunga diletakkan di tugu Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari, dilanjutkan dengan menabur bunga pada setiap makam, dengan dilaksanakan ziarah makam di Taman Makam Trikora Manokwari. Di momen Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, pendidikan di tanah Papua harus terus ditingkatkan agar dapat menciptakan generasi muda Papua yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Lihat sini Bapak, tahan. Dalam rangka menetapkan pokok-pokok pikiran demi menjawab kebutuhan pemuda Kristen di Manokwari, serta memilih dan menetapkan pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, pada Kamis siang berlangsung Konfercap pertama GAMKI Manokwari. Konferensi Cabang Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Kabupaten Manokwari berlangsung pada Kamis siang di salah satu hotel di Manokwari. Merupakan konfercap pertama yang bertujuan menetapkan pokok-pokok pikiran guna menjawab kebutuhan pemuda Kristen serta memilih pengurus. Konfercap dihadiri Sekda Kabupaten Manokwari, Pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, Dewan Pimpinan Daerah Papua Barat, serta para tamu undangan lainnya. Konfercap yang akan berlangsung hingga Jumat besok dibuka oleh Sekda Manokwari Hendri Simbiring yang mewakili Bupati Manokwari. Ketua Karateker GAMKI,
Norman Tambunan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP GAMKI yang telah mempercayakan dirinya sebagai ketua karateker dalam menyiapkan seluruh kesiapan menuju Konfercap. Untuk itu, Konfercap pertama yang berlangsung di hari ini merupakan hasil dari kerja keras, konsolidasi, serta kerjasama. Selain itu, Norman menyampaikan bahwa kehadiran GAMKI sebagai organisasi kepemudaan keagamaan dapat ikut menyuarakan pergumulan masyarakat dan menjadi pemerintah. Yang kami berikan di hari ini adalah wujud atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi yang diamanahkan kepada kami, di mana pembentukan BPHC di 9 distrik di Kabupaten Manokwari telah selesai. GAMKI sebagai organisasi Kristenan tentunya diharapkan memiliki peran sangat penting dalam menyuarakan pergumulan di masyarakat serta menjadi mitra pemerintah dalam program kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat, terkhusus di Kabupaten Manokwari. Tentunya GAMKI tidak akan menjadi organisasi sempurna, tapi marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun generasi GAMKI yang tentunya nanti berguna bagi pembangunan generasi bangsa di segala bidang. Sementara itu, Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Manokwari Dr. Gigi Hendri Simbiring menyampaikan, GAMKI hadir dengan tujuan menyempurnakan kepribadian pemuda Kristen yang hidup takut akan Tuhan. GAMKI juga dimaknai sebagai organisasi pengkaderan yang menyiapkan anggotanya dalam berbagai bidang. Dengan tujuan menyempurnakan kepribadian pemuda Indonesia sehingga terbentuk pelajar generasi Indonesia yang hidup takut akan Tuhan, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab. Gerakan Angkatan Muda Indonesia atau bisa disingkat dengan GAMKI adalah organisasi pengkaderan yang mempersiapkan anggotanya dalam berbagai bidang pelayanan pendidikan, sosial, politik, kemasyarakatan, dan lain-lain. Lahirnya GAMKI melalui perjalanan sejarah yang amat panjang mengikuti perjalanan sejarah bangsa. Kesadaran bahwa Angkatan Muda Kristen dan seluruh umat Kristen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, menggugah Angkatan Muda Kristen untuk mengorganisir diri menunjukkan keberadaannya. Melalui sambutan tertulisnya, Bupati menyampaikan dukungan penuh atas terselenggaranya Konfercap DPC GAMKI Kabupaten Manokwari karena pemerintah meyakini setiap organisasi mempunyai cara tersendiri dalam meregenerasi kepemimpinan. Pembukaan Konfercap DPC GAMKI Kabupaten Manokwari pertama ditandai dengan pemukulan tifa oleh Sekda Manokwari dan DPP serta DPD GAMKI. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang hadir di Manokwari sebagai Kota Injil diharapkan menjadi anggota muda yang dengar-dengaran guna membawa perubahan bagi Kota Injil. Konferensi Cabang Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI yang mulai berlangsung pada Kamis siang tadi dibuka oleh Sekda Manokwari diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Glenn Wanggai. Dalam renungan firman Tuhan yang disampaikan, Pendeta Glenn Wanggai berpesan kepada Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Manokwari agar menjadi anak muda yang dengar-dengaran sehingga dapat berdampak pada perubahan, yakni mewujudkan Kota Manokwari yang dijuluki sebagai Kota Injil benar-benar terwujud. Kita harus tunduk pada otoritas PBB. Amin. Yesus tunduk pada otoritas Allah di surga. Sehingga misi pelayanan SMA 3T setengah tahun di dunia ini berhasil membawa dampak perubahan. Terutama untuk dampak kota ini ke depan. Amin. Bukan hanya menjadi pemuda yang dengar-dengaran, namun harus menjadi garam dunia.
Sehingga dalam khotbahnya, Pendeta Wanggai juga mengilustrasikan akan makna garam bagi dunia. Sebab menjadi garam akan berpengaruh kepada seluruh kehidupan di tengah kota. GAMKI harus menjadi teladan dan contoh yang baik di Kabupaten Manokwari. Selain GAMKI hadir membawa perubahan, juga harus membuka diri menerima semua orang. Selain itu, dalam setiap diri, Gerakan Angkatan Muda Indonesia harus mengandalkan Tuhan. Kita harus membuka diri bagi siapa saja, jangan menutup diri. Belajar membuka diri, menerima siapa saja. Kita harus jadikan Damki ini menjadi bengkel yang memperbaiki anak-anak muda sekarang untuk bisa memimpin kota ini. Amin. Kalau kita tidak buka diri, maka kita tidak akan berhasil. Yang ketiga, kita harus bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, supaya kemanapun kita pergi, kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini dengan jelas dia bilang begini, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Kalau saya lihat adik-adik muda banyak sekali, tapi ini waktunya anak muda bangkit untuk memimpin kota ini, untuk memimpin negeri ini. Sekarang kepercayaan ada di atas pundak kalian. Yosua, Kaleb, mereka adalah generasi-generasi penerus yang diberikan tanggung jawab oleh Musa kepada mereka, dan mereka memimpin bangsa itu sampai merebut tanah Kanaan. Kuncinya cuma satu, roh kerendahan dan kehendak Tuhan, supaya mereka berhasil. Demikian firman Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Koalisi Tim Deklarator dan Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat mempertanyakan usulan pejabat Gubernur Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Otsus. Hal ini menyusul adanya pernyataan sikap oleh oknum yang mengatasnamakan Koalisi Tim Deklarator dan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya saat kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 21 November 2022. Aspirasi murni dari masyarakat. Menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan oleh oknum yang mengatasnamakan Koalisi Tim Deklarator dan Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tentang usulan penjabat gubernur melalui Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Di sela-sela kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 November 2022 lalu. Ditanggapi serius oleh Koalisi Tim Deklarator dan Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan menggelar konferensi pers pada Rabu 23 November 2022. Dan C. Asmuruf, selaku Deklarator Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sangat menyayangkan pernyataan sikap soal usulan penjabat gubernur yang disampaikan oleh oknum tertentu. Menurutnya, pernyataan sikap itu tidak sepantasnya karena usulan penjabat Gubernur Papua Barat kewenangan pemerintah pusat untuk menunjuk PJ Gubernur yang akan mengatur proses awal penyelenggaraan pemerintahan DOB Provinsi Papua Barat Daya. Dan C menegaskan hadirnya DOB Provinsi Papua Barat merupakan perjuangan selama 16 tahun dan kewenangan itu sudah diterima, sementara untuk tugas pemerintah ini kewenangan Menteri Dalam Negeri yang nantinya akan mengusulkan nama PJ Gubernur Papua Barat Daya. Dan C menyebut PJ Gubernur yang diusulkan nanti oleh Mendagri betul-betul orang yang netral, tidak memiliki kepentingan dan mencalonkan diri pada tahun 2024. Dengan itu sudah disetujui, sudah dikabulkan, undang-undang sudah disetujui. 2022 itu sampai di kemarin tanggal 17. Pernyataan seperti Pak Yanto Wijit kemarin itu, pernyataan saya merasa bahwa kami sebetulnya itu salah sedikit, dalam arti kami harus bersyukur pada pemerintah pusat
Karena kami berjuang bareng ini sampai 16 tahun. Perjuangan itu sudah disetujui, sudah dikabulkan, undang-undang sudah disetujui. Kenapa kita harus bikin pernyataan memaksakan pemerintah untuk minta kita harus jadi caretaker komando? Wewenang kita sudah terima, berarti tugas pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Wamen yang mengatur administrasi. Kami ini harusnya nunggu, terima itu apa adanya saja, dan hak kita rakyat ini nanti di Pilkada 2024 itu baru haknya rakyat ini. Sementara itu, tim Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Mary Isir, menilai pernyataan yang disampaikan oleh oknum tertentu tentang usulan PJ Gubernur Papua Barat itu secara tiba-tiba tanpa konfirmasi bersama koalisi, tim deklarator, dan Presidium. Tokoh perempuan asal Maibrat ini dengan tegas menyatakan tidak pernah duduk bersama untuk berkoalisi. Koalisi tim deklarator dan Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya secara tegas telah mencabut pernyataan tersebut. Pernyataan itu seharusnya koordinasi dengan kita, atau bersama-sama kita duduk baru kita sama-sama sepakat. Karena dibilang pernyataan itu tiba-tiba digiring kami begitu tiba-tiba. Saya tanya itu apa? Jadi saya bilang itu apa itu? Apa yang bawa itu? Itu sebenarnya kalau mau bilang koalisi, kapan kita koalisi, kapan kita duduk bersama? Di mana kita duduk? Saya minta maaf, saya cabut pernyataan itu. Kepercayaan yang telah diberikan oleh deklarator, bapak, kakak saya, saudara di Kasmuruk almarhum, itu kepercayaan sangat luar biasa. Baru tiba-tiba pernyataan sikap itu naik baca di depan. Oh tidak, ini perjuangan akar rumput, bukan perjuangan dari siapa-siapa. Ini kita bersatu untuk melihat gubernur yang disiapkan. Kita lihat gubernur yang disiapkan, terus saya ajak gubernur yang disiapkan datang bukan membawa kepentingan. Dia datang mempolos untuk bekerja dan menyiapkan administrasi. Saya hanya dapat menghimbau kepada kita seluruh masyarakat, Sorong Raya, mari kita tenang dan mari kita bersatu dan setia untuk mendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini. Provinsi ini hadir di sini provinsi yang ke-38. Saya harapkan untuk provinsi ke-38, provinsi yang baru ini kita harus jaga dia dengan baik. Seluruh komponen yang mau bekerja, mau masuk harus diterima dengan baik dan mereka masuk kerja dengan baik. Jadi jangan jadi rebutan atau jangan lagi rebutan atau bicara sana bicara sini, tapi mari lakukan sama-sama. Dari Kota Sorong, Michael Jasman melaporkan. Saudara, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia, pengelola laboratorium yang sesuai dengan standar pelayanan Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat melakukan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Papua. Dr. Ubadja Fenitruma SP.MSI disilakan. Kerjasama yang dilaksanakan berupa kegiatan bintek yang berlangsung di ruang rapat Fakultas Pertanian Universitas Papua menjadi pilihan karena banyak sumber daya manusia yang sudah dididik dan siap bekerja. Sedangkan Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat memiliki fasilitas laboratorium sehingga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan harus berkolaborasi. Sesuai visi Balai, yaitu pelayanan optimal di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, di mana dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki dalam rangka menunjang seluruh pelayanan, saat ini proses tersebut masih belum berjalan dengan baik karena belum tersedianya tenaga fungsional seperti pengawas benih tanaman, petugas Brigade Proteksi Tanaman dan pengamat organisme pengganggu tanaman, dan juga tenaga fungsional
fungsional pengelolaan laboratorium sesuai standar. Dekan Fakultas Pertanian, Obaja Venetruma, dalam sambutannya mengatakan standarisasi SDM harus semua memiliki hal yang sama agar tidak menjadi ketergantungan kepada seseorang saja. Tahun 2022, Fakultas Pertanian akan mendorong laboratorium fakultas naik kelas ke laboratorium pengujian. Namun keterbatasan dana sehingga hal tersebut belum bisa dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran tentang pelayanan laboratorium terus dilakukan. Melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan Fakultas Pertanian dapat berkolaborasi sebagai mitra. Bagian dari standarisasi SDM, ya. Jadi harus semua punya standar yang sama. Kalau si A tidak masuk, si B juga bisa bikin barang yang sama baiknya. Jadi si A berangkat latihan di Bandung, dia tidak boleh pergi ke Bandung. Begitu. Kalau kita punya kasus banyak koperasi ada di dalam tas noken, begitu. Itu tidak boleh terjadi. Semua orang harus bisa menduplikasi pekerjaan dengan standar yang sama baiknya. Jadi saya ajak kita, kami memang dorong kami punya lab. Tahun ini kita harusnya dapat bantuan untuk meningkatkan lab kita ke lab pengujian. Tetapi karena serapan anggaran dan sebagainya, kemudian kita dana itu tidak cukup untuk kita punya lab mengarah ke sana. Kita sedang belajar ISO 17025 2017 tentang pelayanan lab. Saya kira itu juga harus jadi dorongan kita semua. Kalau seandainya Balai Benih dari sisi dukungan Pemda itu cukup kuat, bisa menyelenggarakan ini, kan kita bisa nempel di situ ya. Fakultas Pertanian bisa nebeng. Jadi kemudian kita di dalam ini kan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Sana pemerintah, layanan pemerintah, sini juga layanan pemerintah. Kita bisa titip mahasiswa kita berpraktik di sana dan kemudian itu masuk sebagai bagian dari laboratorium mitra kita. Ini kerja efisien yang kemudian akan bermanfaat besar buat kita semua. Kepala Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Charles Jembise, dalam arahannya mengatakan, saat ini kita sudah memiliki laboratorium, namun kita kekurangan sumber daya manusia. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan dapat mendorong staf dan juga tenaga guru lepas untuk bersama mengelola laboratorium yang kita miliki. Kegiatan perbenihan yang unsur strategis pada balai, maka dukungan laboratorium ini bisa berjalan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya dorongan fasilitas tenaga laboratorium ini. Jadi kita sudah punya alat lab, tenaga kita kurang. Nah, tenaga kita ini kan masih tenaga staf yang masuk. Kita kan harus punya analis lab dan segala macam. Itu kita upayakan untuk kalau boleh itu ada. Dengan adanya Bintek ini, staf-staf kita yang ada dan juga tenaga baru lepas yang kita masuk ini, kami bisa dorong ke sana. Tidak terlepas bahwa nanti kalau ada lagi rekrutmen tenaga ASN, kami berusaha untuk berkomunikasikan dengan di badan kepegawaian, kalau boleh ini ada masuk sebagai tenaga-tenaga fungsional gitu. Sebagai unsur operasional yang menangani pembenihan dan tanaman perkebunan di Papua Barat, tahun 2022 proses pembenahan laboratorium telah dilakukan, serta mengelola kebun induk dan kebun koleksi. Yang semuanya itu terdapat 3 komoditi yang selanjutnya akan dikembangkan terus. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 2, 3. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengharapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Wartawan ke-13 tahun 2022 yang digelar di Malang, Jawa Timur terus disosialisasikan melalui peran media supaya lebih dikenal di seluruh masyarakat di tanah air.
Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2022 di Malang, Jawa Timur resmi dibuka secara seremonial di Graha Cakrawana Kampus Universitas Negeri Malang pada Senin 21 November 2022. Pembukaan Porwanas 2022 Jatim itu dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali yang diikuti ribuan wartawan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Zainuddin Amali dalam sambutannya menyampaikan, tanpa keikutsertaan dari para jurnalis dan dari SIWO PWI, maka tidak mungkin desain olahraga nasional bisa disosialisasikan ke seluruh pelosok tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga ini menyebutkan, hanya dengan kerja sama yang baik, semua yang terkandung dalam olahraga nasional akan dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Saya meyakini itu, tanpa keikutsertaan dari teman-teman jurnalis, dari PWI, dari SIWO PWI, maka tidak mungkin desain besar olahraga nasional akan tersosialisasi ke seluruh pelosok tanah air. Hanya dengan kerjasama yang baik, maka semua apa yang terkandung di dalam desain besar olahraga nasional akan tersosialisasi dengan baik. Jawa Timur saya kira salah satu sentra yang kita sudah putuskan untuk menjadi sentra pembinaan atlet-atlet talenta yang sekarang ini sedang kita tempatkan di UNESA Surabaya. Mohon maaf, saya juga ingin menyapa tuan rumah Bapak Rektor atau Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ketua PWI Pusat Atal Depari mengatakan, ini salah satu puncak prestasi atlet-atlet Porwanas di Kota Malang. Diharapkan para insan pers dapat memberikan permainan yang sportif. Depari memastikan, PWI Pusat bersama panitia daerah juga menjamin seluruh pertandingan. Dari awal sampai akhir, semua atlet bisa bermain dengan penuh kekeluargaan. Karena sudah 6 tahun lamanya tidak pernah diadakan. Sampaikan salam saya Pak PRT Gubernur Pak Emil Dardak kepada Ibu. Luar biasa, saya tahu bagaimana supportingnya terhadap Porwanas. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menpora yang sudah memberikan waktunya begitu. PLT Gubernur Jawa Timur, Emil L. Setianto merasa bahagia dengan kehadiran para wartawan di Jawa Timur yang sebelum pembukaan melakukan Barade Devil dari 35 provinsi. Tujuan Porwanas membangun semangat kekeluargaan antara wartawan dan juga rasa cinta terhadap olahraga. Kami berbahagia untuk menyambut kedatangan seluruh kontingen yang tadi sudah defile. Dan menurut Pak Ketua PWI tadi, sebagian yang mungkin tidak ada sedang bertanding. Total ada 2.200, tentunya ini adalah momen yang sangat menyenangkan. Tadi dijelaskan bahwa tujuannya ini adalah membangun semangat kekeluargaan dan juga rasa cinta olahraga. Saya jadi ingat kalau dari SD itu selalu kita diajarin istilah mensana in corpore sano. Jadi kalau misalnya wartawannya cinta olahraga, maka tubuhnya sehat, jiwanya juga sehat. Artinya kalau jiwa wartawan sehat, maka wartawan sebagai pelita bangsa kita akan menyehatkan Indonesia secara keseluruhan. Inilah yang sangat penting, walaupun tadi juga sempat Cak Lontong dan tadi kami buyut dengan Pak Rusnadi. Ini kalau ada berita kira-kira di tengah pertandingan ditarik mundur dan dipertahankan Pak Menteri atletnya gitu ya, karena ada berita strategis misalnya gitu. Sementara itu, wartawan yang mengikuti Porwanas di Malang, Jawa Timur sebanyak 2.200 orang dari 35 provinsi, ditambah kekhususan dari PWI Surakarta. Dari Kota Malang, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 25 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.